Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan webinar Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea. Dan kami berterima kasih khususnya kepada Bapak Ibu narasumber hari ini yang sudah menyempatkan hadir dan mau sharing dengan kita semua. Selamat malam Pak Ferry, selamat malam Bu Cindy, Pak Rio, Pak Tomhart, Ketua APIK Wah, juga. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang eksperimen dalam penelitian nanti terkait dengan desain dan pelaksanaan dan pengambilan data. Eh, ya, memang bidang kita mungkin bisa macam-macam yang hadir di sini, tetapi eksperimen atau survei dan seterusnya itu kan bagian penting dari penelitian kita. Harapannya kegiatan hari ini, diskusi hari ini bisa membantu kita semua untuk saling bertukar pendapat, khususnya untuk Bapak Ibu mahasiswa S2 S3 yang sedang merencanakan studi dan seterusnya. Semoga hari ini bisa memberikan masukan yang baik dan kita senang sekali karena Bapak Ibu narasumber yang hadir adalah yang sudah berpengalaman, sudah menyelesaikan studi S3-nya dengan penuh perjuangan dan diskusi yang panjang. Sekaligus selamat untuk Bu Cindy yang baru lulus. Ya, kami ikut berbahagia. Ya, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiskusi bebas, tanya jawab. Jadi nanti paparan dari setiap narasumber akan disampaikan masing-masing 15 menit, lalu di sesi akhir akan ada tanya jawab bersama-sama. Untuk membuka kegiatan hari ini, kami persilakan Bapak Tomhart Siadari untuk menyampaikan sambutan sebagai Ketua APIK. Silakan, Pak. baik, terima kasih Pak Ivan. Selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para narasumber pada malam hari ini, Pak Ferry Setiawan dari Yonsei University ya Pak ya. Kemudian Bu Cindy dari KAIS, kemudian Pak Rio dari Benit MCO Ltd. Jadi pembicara kita tiga pembicara kita pada malam hari ini luar biasa. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk bisa sharing dalam acara APIK pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati para pengurus APIK, ada Pak Romel, ada tadi saya lihat sepertinya ada Mas Irhas ya. Apa saya salah lihat ya? Kemudian para peserta pada malam hari ini yang kami cintai. Semoga acara malam hari ini bisa kita semua. Oh, ya Alhamdulillah. Sebentar sayang. Ya Alhamdulillah. eh Bentar. Oke, mohon maaf terputus. Ya Alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyelenggarakan ini series yang kedua ya dari webinar series. Rencananya ada 4 webinar series yang apik mengenai eh, perencanaan dan pelaksanaan riset. Nah, pada malam hari ini topiknya adalah eksperimen dalam penelitian, desain dan pelaksanaan pengambilan data. Jadi acara pertemuan nanti Maret dan ada hingga rekan-rekan yang pada malam hari ini tentunya ini menjadi sangat kegiatan dan sangat bermanfaat di hari. Nah, sebenarnya uh, ada topik malam hari ini sangat penting ya bagi kita, terutama nih kalau pembicara sudah tidak diragukan lagi lah ya kapabilitasnya karena kan sudah riset mendalam selama bertahun-tahun di institutnya masing-masing ketika studi S2 S3 ya kita dikenalkan bagaimana proses riset itu sendiri. Nah, sehingga pengolahan data ini menjadi sangat penting sebenarnya ya karena untuk untuk kita mencapai goal itu kan ya kayaknya kita pertama kali menentukan kan ya problemnya apa dari riset, kemudian kita ingin mencapai goalnya. Nah, si pengolahan pengambilan data ini menjadi titik tekan ya. Karena kalau misalnya kita salah dalam mengambil data, ini nantinya tujuan atau kesimpulan atau analisa yang kita ambil juga akan salah gitu ya. Terutama nih kalau misalnya saya mungkin nanti bisa related ya dengan Pak Ferry ya, karena memang bidangnya misalnya machine learning, artificial intelligence yang kita bergantung sekali dengan data. Pernah satu kali saya cerita ya, satu kali itu pernah di project saya. Jadi kita sudah
merancang gitu ya A B C D sampai saya simulasi karena memang saya di sisi bagian eksperimen gitu ya. Tapi pengolahan pengambilan data kan dari expert sebenarnya karena kan kita kolaborasi ya. Jadi kalau misalnya saya bidangnya kesehatan, implementasi kesehatan, tentunya di dokter gitu ya. Nah, ini juga menjadi penting kan kalau kolaborasi ini punya perspektif gitu ya antara masing-masing tim itu juga menjadi penting. Kemudian ketika simulasi ternyata kita tidak bisa mencapai tujuan nih. Apa Ferry? Jadi tim kami tidak bisa mencapai tujuan performansi matriksnya yang kami inginkan misalnya 40%. Tapi ternyata diulang-ulang ganti metode A B C D itu hanya 26% misalnya. Jauh sekali. Bahkan di awal-awal simulasi itu 10% pun nggak nyampe. Nah, ternyata selidiki selidiki data. Datanya ternyata kotor ya. Ini garbage out gitu ya. Jadi hasil datanya ternyata data yang diolah itu salah gitu kan. Ternyata kalau misalnya kan perlu labelnya ternyata out-outan gitu ya, inkonsisten sehingga hasilnya pun jadi salah. Nah, ini menjadi menjadi pelajaran penting ya buat saya sendiri karena saya sudah merasakan ketika proyek itu berdarah-darah kita berbulan-bulan mencari jawaban tapi ternyata nggak tercapai jawabannya karena apa? Ternyata datanya salah. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik ya untuk malam hari ini kita bahas tentunya dengan perspektif yang lebih luas lagi karena Pak Rio dan Bu Cindy memiliki topik yang berbeda ya dengan saya. Saya sebenarnya tidak kebayang ya sebenarnya bagaimana pengolahan data di bidang chemical ya dan bioengineering kan tadi kalau Bu Cindy ya benar ya. Jadi saya sebenarnya tidak memiliki gambaran yang baik ya mengenai tersebut. Dan teman-teman pun sering cerita gitu bagaimana sekarang masih mengambil data gitu kan, ngulang lagi bahkan ada sampai begadang gitu ya ngambil data. Nah, jadi insya Allah malam hari ini kita akan mendapatkan pemaparan yang luar biasa nih dari para narasumber sehingga dari rekan-rekan semua yang hadir partisipan malam hari ini dan tentunya saya juga ya bisa belajar lebih banyak lagi gitu ya mengenai pengalaman-pengalaman dari para narasumber sehingga itu bisa memperbaiki nanti ke depan ya untuk riset kita dan bisa berguna juga gitu kan untuk riset kita pribadi masing-masing. Begitu mungkin sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada tiga narasumber yang luar biasa malam hari ini, malam minggu ya, waktu malam bersama keluarga sebenarnya, tapi bersedia meluangkan malam hari ini untuk bisa sharing, kemudian juga rekan-rekan partisipan yang telah meluangkan waktunya juga. Mudah-mudahan webinar Apik ini bisa menjawab ya rasa dalam tanda kutip misalnya rasa penasaran atau permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi sehingga nanti rekan-rekan bisa ngikutin lagi nih gitu ya kegiatan Apik di bulan-bulan ke depan. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak Pak Tomhar, Ketua APIK yang sudah menyampaikan sambutan. Kita langsung masuk ke materi. Kami mengundang narasumber yang pertama, Bapak Ferry Setiawan dari Department of Statistics and Data Science di Yonsei University. Beliau akan menyampaikan paparan berjudul Data Acquisition Strategy for Machine Learning Project. Waktunya kurang lebih 15 menit, Pak Ferry, dipersilahkan. Oke, baik. Saya coba share screen-nya dulu. Oke, bisa terlihat ya? Jelas, Pak. Ya, terima kasih buat Bapak Ivan yang sudah mengundang saya untuk join di seri webinar Apik ini. Dan juga terima kasih juga buat Bapak Tomhead dan teman-teman narasumber yang lain juga yang sudah bersedia mengisi malam hari ini. Jadi topik yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang data acquisition strategy for machine learning project ya. Sedikit, sebentar. Oke. Sedikit perkenalan. Jadi ini kok sepertinya nggak geser ya. Oke. Sedikit perkenalan. Jadi nama saya Ferry Setiawan. Saya sekarang sedang melakukan postdoc di Department of Statistics and Data Science di Yonsei University. Ini spesialisasi saya yaitu di bidang action recognition, ubiquitous computing, dan sekarang saya sedang bekerja di bidang Bayesian deep learning karena departemennya juga di Departemen Statistik, jadi mostly akan bersinggungan juga dengan bidang-bidang statistik kayak gitu. Ini sedikit background saya. Saya mendapatkan gelar PhD di Hankook University of Foreign Studies di Departemen Industrial and Management Engineering
dengan major data analytics, dan ini disertasi saya di bidang human action recognition, spesialisasinya di graph convolutional neural network. Dan pembimbing saya sepertinya ada di sini ya, Profesor Bernardo. Jadi saya agak grogi juga ini dilihat profesor sendiri. Ya, saya dapat juga master di universitas yang sama, dan saya melakukan S1 saya di Universitas Majung Malang. Jadi langsung saja ke topiknya. Jadi untuk saya ini sharing ya, jadi kita sama-sama belajar juga gitu, lihat bagaimana sebenarnya di project machine learning ini sendiri. Saya yakin juga teman-teman yang lain juga pasti yang bergulat di bidang ini mungkin lebih berpengalaman juga gitu, lebih banyak berkutat di bidang ini gitu. Tapi saya mau sharing sedikit gitu pengalaman saya. Jadi ada satu artikel yang sempat muncul di tahun 2018. Ini dia menyampaikan bahwa Amazon itu sempat membuat salah satu AI tools untuk proses seleksi pegawainya gitu. Jadi proses seleksi CV, resume, dan sebagainya. Tapi pada tahun 2018 ini mereka menarik sistem ini karena sistem ini lebih bias terhadap gender perempuan. Nah, hal ini tuh terjadi karena selama proses training atau pembuatan tools itu sendiri, dalam 10 tahun itu data yang digunakan itu sebagian besar dari laki-laki. Jadi dari hasil ini, hasil data-data ini, maka sistem yang terbentuk itu lebih bias terhadap wanita. Jadi wanita itu memiliki skor yang jauh lebih rendah daripada pria. Seperti yang kita lihat juga mungkin entah sadar atau tidak bahwa engineering itu isinya mungkin lebih banyak laki-lakinya gitu daripada perempuannya. Nah, dari bias data ini sendiri itu yang membentuk sistem ini menjadi istilahnya bias terhadap gender wanita itu sendiri gitu. Nah, ini salah satu bentuk bahwa memang data itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana sistem ini dibentuk seperti itu. Ini ada contoh yang lain juga. Jadi ini ada satu research paper. Ini sepertinya sekitar tahun 2015. Ini dipresentasikan di conference, salah satu top conference di bidang computer science di KDD. Dan di paper ini adalah mereka berusaha mengklasifikasikan, membedakan dari pasien-pasien penderita pneumonia ini. Apakah mereka memiliki resiko kematian yang tinggi atau resiko kematian yang rendah. Nah, dari dua ini, untuk yang memiliki resiko kematian rendah, mereka akan dirujuk untuk kembali ke rumah dan melakukan pengobatan jalan di rumah. Tetapi orang-orang yang memiliki tingkat kematian yang tinggi akan diminta untuk tinggal di rumah sakit dan menjalani perawatan yang lebih baik lagi seperti itu. Tapi dalam paper ini ternyata orang-orang yang memang dirujuk untuk pulang, yang dalam tanda kutip oleh sistem ini dikenali sebagai orang-orang yang memiliki resiko kematian rendah, ada sebagian kecil yang mereka menderita asma. Nah, sedangkan asma ini adalah salah satu gejala yang ini membuat tingkat kematian yang cukup tinggi gitu untuk pneumonia. Tetapi karena jumlah orang-orang yang memiliki asma ini hanya sedikit, sehingga orang-orang yang terkena asma ini, mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki tingkat kematian yang rendah, resiko kematian yang rendah, seperti itu. Padahal secara medical, asma ini adalah salah satu penyebab kematian utama dari penyakit pneumonia ini, seperti itu. Jadi ini salah satu bias juga dari data yang dibentuk, sehingga pengambilan keputusan dari sistem itu sendiri menjadi salah, seperti itu. Dan ini cukup kritikal karena di bidang medical
ini tentang bagaimana nyawa seseorang gitu ya. Jadi meskipun hanya satu orang pun ini harus tetap diperhatikan seperti itu. Ini juga salah satu contoh lain dari ini dari Gmail. Jadi kalau misalnya kita mengetik di Gmail akan ada rekomendasi untuk auto text-nya itu. Nah, untuk membuat auto text itu sendiri, dia menggunakan salah satu dataset yaitu Enron email dataset. Ini terdiri dari 500.000 email data. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak kata, berapa banyak kalimat di dalamnya. Sedangkan di sisi lain ada riset yang dia hanya menggunakan data dari 72 patient gitu. Jadi kalau kita lihat di sini memang jumlah data ini tidak selalu menjamin bahwa sistem kita akan menjadi lebih baik gitu. Apakah dengan jumlah data yang sangat besar akan menjamin sistem kita akan benar, akan akurat seperti itu. Tapi sejauh mana sih kita harus menentukan seberapa banyak data, seperti apa kualitasnya, seperti itu. Jadi seperti tadi juga yang sudah disampaikan oleh Bapak Tom Head bahwa garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau misalnya ada data yang masuk itu nggak terlalu bagus, maka output dari sistemnya juga akan tidak bagus seperti itu. Nah, bagaimana untuk kita itu menentukan membuat project machine learning ini menjadi lebih baik gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendeskripsikan apa sih masalah yang akan kita selesaikan gitu di project kita ini. Kalau kita lihat beberapa apa ya, ini beberapa kategori gitu untuk machine learning itu sendiri. Mungkin kita mau melakukan classification atau kita melakukan clustering atau menemukan pengelompokan data, atau mungkin kita mau melakukan regresi linear atau apa, atau mungkin bahkan lebih expert lagi kita mau melakukan federated learning gitu. Jadi kita harus menentukan dulu project kita ini mau ke arah mana, machine learning kita ini mau dibuat seperti apa. Nah, dari ini kita bisa menentukan data seperti apa yang akan kita ambil, data seperti apa yang kita gunakan untuk membangun sistem cerdas kita itu. Nah, ini langkah pertama yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya sharing juga, ini salah satu project yang sempat saya kerjakan selama saya menjalani riset di studi saya di S2 dan S3. Ini beberapa tahun lalu kami sempat melakukan riset terkait emotion recognition, jadi pengenalan emosi menggunakan data dari smartwatch, seperti ada data oxygen level, lalu kemudian ada heart rate dan skin conductance seperti itu. Jadi ini bagaimana kita memang untuk mengkolek itu butuh yang namanya izin dari apa ya, subjek si penelitian itu sendiri gitu untuk pengambilan data itu, karena data-data kesehatan seperti ini merupakan salah satu data pribadi yang memang itu harus dilindungi juga gitu. Jadi data-data ini tidak boleh keluar secara etika. Memang kita sebagai peneliti juga harus menjaga confidentiality dari subjek penelitian kita sendiri gitu. Nanti mungkin kita bisa, kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di sesi tanya jawab. Ini untuk mendapatkan data sendiri itu seperti yang tadi juga sedikit disinggung-singgung oleh Bapak Tom Head, untuk mendapatkan data itu kita juga berhubungan dengan manusia gitu, dan manusia itu sangat apa ya, sangat subjektif, dan saya yakin pasti selama proses pengumpulan data itu pasti akan ada human error, mungkin ada kesalahan dalam menentukan label dan sebagainya. Nah, ini salah satu teknik yang memang sedang banyak digunakan juga untuk proses pengumpulan data, dikenal sebagai robotic process automation. Ini adalah proses bagaimana kita mengumpulkan data dari proses-proses yang memang itu dilakukan berulang-ulang seperti itu. Jadi yang sudah repetitif itu bisa kita buat sebagai
sistem yang otomatis. Jadi kita bisa mendapatkan itu tanpa harus banyak melibatkan manusia itu sendiri. Jadi salah satu contohnya ada di bagaimana kita bisa proses untuk pembukaan akun bank, penutupan, lalu scheduling appointments, bahkan untuk ini di bidang logistik mungkin untuk proses retur itu juga bisa dilakukan melalui dengan menggunakan teknologi robotic process automation ini. Nah, ini salah satu contoh dari robotic process automation tadi. Ini mungkin kita juga sering melihat ini gitu, yaitu di proses CAPTCHA ini. Jadi selama ini sebenarnya kita sedang membantu Google untuk mengumpulkan data untuk mengimprove salah satunya adalah Google Maps mereka gitu. Atau mungkin untuk object tracking atau mungkin untuk menentukan object detection seperti itu. Jadi dari yang kita lakukan ini sebenarnya kita sedang memberikan label terhadap gambar-gambar yang sudah mereka sediakan ini sehingga mereka memiliki jumlah data yang lebih banyak untuk meningkatkan akurasi dari sistem yang mereka punya gitu. Bukan hanya gambar ini sendiri, tetapi juga ada dalam bentuk teks maupun dalam bentuk angka. Jadi untuk CAPTCHA ini sendiri Google sudah merilis 3 versi dan sekarang kita sedang menggunakan versi yang ketiga, mostly tentang tentang image data seperti itu. Dan teknologi ini masih terus berkembang untuk mendapatkan data dengan cara yang mungkin tidak disadari gitu oleh penggunanya. Nah, setelah kita mendapatkan data sendiri, ini adalah salah satu teknik yang mungkin teman-teman juga sudah banyak sadar, yaitu bagaimana kita menyimpan data itu sendiri gitu. Nah, ada 3 proses, yaitu proses yang biasa kita kenal dengan ETL atau extract transform load. Nah, ini adalah ekstrak pertama kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu kita mentransform data ini dengan kita melakukan proses sehingga data ini bisa digunakan seperti itu. Dari data yang masih belum terstruktur, itu harus kita ubah dulu sehingga data ini bisa siap kita load atau kita masukkan ke dalam proses training model machine learning itu sendiri. Setelah kita memasukkan data tadi itu, ini adalah proses yang bisa kita lakukan, yaitu untuk mengecek, memeriksa kualitas dari data. Jadi saya berdasarkan pengalaman gitu ya, ini ada beberapa poin gitu yang bisa kita highlight. Salah satunya adalah bagaimana apakah data yang kita punya itu benar-benar sesuai gitu. Apakah cocok gitu dengan itu yang kita butuhkan gitu. Apakah data itu punya banyak kesalahan atau enggak gitu. Jadi nanti akan ada proses improvement yang lain seperti data cleaning dan sebagainya yang bisa kita lakukan. Lalu apakah ada problems, apakah ada masalah dalam proses transferring data, mungkin dari satu device ke device yang lainnya, karena ada server error atau storage crash dan sebagainya. Jadi kita bisa ngecek, memeriksa gitu hal-hal seperti ini. Lalu apakah ada data yang mungkin dihilangkan oleh expert yang mengumpulkan data sebelum kita gunakan, dan kita harus periksa juga apakah data yang dihilangkan itu sebenarnya itu yang penting seperti itu. Nah, nanti akan ada teknik-teknik yang lebih advance untuk mengisi data-data yang dalam tanda kutip dikosongkan atau dihilangkan seperti itu. Dan kita bisa ngecek apakah data itu sebenarnya secara kualitas dan kuantitas apakah cukup memenuhi untuk proyek yang sedang kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah tentang data format. Data format ini apakah data ini sudah cukup konsisten dan bisa digunakan bersama-sama dengan data-data yang lain sehingga mendukung proses training dari machine learning yang kita buat. Nah, setelah tadi itu adalah proses bagaimana paling nggak kita mengkolek data dari istilahnya dari nol gitu, dari awal. Sebenarnya untuk di bidang machine learning sendiri ini saya secara pribadi lebih prefer untuk menggunakan public available dataset gitu. Jadi di bidang machine learning sendiri
itu sudah banyak sumber yang mereka menyediakan dataset dalam berbagai format dan dalam berbagai topik seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat ada berbagai jenis apa ya? Ini seperti website yang memang menyediakan dataset untuk machine learning project seperti itu. Kalau contohnya di ImageNet ini yang sering kita lihat untuk image classification atau bisa digunakan juga untuk object detection dan sebagainya. Kalau untuk contoh untuk Quandl ini bisa digunakan untuk bidang kalau nggak salah Quandl ini untuk bidang manajemen ekonomi something like that gitu. Jadi seperti itu. Dan ini salah satu dataset juga yang saya gunakan NT-URGPD untuk action recognition. Beliau juga di sana juga menyediakan apa ya? Code. Jadi keuntungan dari menggunakan public available dataset ini sebenarnya karena sudah banyak yang menggunakan, maka kita akan dengan mudah menemukan kode-kode atau program yang sudah ditulis oleh orang lain sehingga itu sangat memudahkan dalam proses simulasi untuk kita nanti melakukan eksperimen di machine learning yang kita buat seperti itu. Termasuk juga untuk melakukan validasi dari hasil yang kita lakukan karena sudah banyak yang melakukan riset dari data-data tersebut gitu. Jadi sebenarnya ini juga memudahkan kita dalam proses nanti penulisan artikel ilmiahnya, termasuk juga nanti publikasinya akan lebih mudah karena dataset ini sudah cukup familiar bagi reviewer. Jadi mereka akan jauh lebih mudah melakukan validasi dari hasil yang sudah kita buat seperti itu. Dan ini juga saya ada highlight satu di GitHub. Ini adalah salah satu repositori yang menyediakan dataset dari berbagai topik, termasuk dari bidang chemistry, dari bidang fisik, dan sebagainya. Jadi berbagai dataset mereka mencoba untuk mengumpulkannya dalam satu repositori supaya ketika kita mau melakukan riset dalam bidang tertentu dan kita kebingungan mau cari dataset di mana, kita bisa refer ke beberapa dataset yang mereka sudah kumpulkan di sini. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu saja sharing malam hari ini. Nanti kurang dan lebihnya bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ferry untuk penjelasannya. Menarik sekali tentang ini ya, datasetnya juga sudah di-share tadi ya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi setelah pembicara yang ketiga nanti ya. Ya, terima kasih Pak Ferry. Kita langsung lanjut ke narasumber selanjutnya, Bu Cindy Priscilia. Beliau berafiliasi di KAIST dan akan menyampaikan sharing tentang research planning in biomolecular engineering. Waktu dan tempat dipersilakan kurang lebih 15 menit, Bu. Halo, selamat malam. Saya akan mulai sesinya sekarang. Yang akan share, terima kasih Mas Ivan pertama-tama yang udah mengundang untuk mengisi webinar API kali ini. Dan hari ini saya berkesempatan untuk meng-share soal research planning in biomolecular engineering. Nama saya Cindy dan sedikit perkenalan dulu dari saya. Nama saya Cindy, saya lulus dari KAIST. Dari mulai S1, S2, dan S3 di KAIST di Korea, dan profesor saya bernama Profesor Sang Yopri, dan research interest saya mengenai metabolic engineering dan synthetic biology, yang mungkin akan sangat berbeda dengan sesi sebelumnya, dan mungkin untuk yang tertarik mengenai bioteknologi ataupun mikrobiologi dan biomolecular engineering bisa lebih tahu lagi dan sharing lagi yang saya lakukan sehari-hari seperti apa, kurang lebih seperti itu. Untuk perkenalan mengenai topik riset kali ini yang mungkin akan baru mungkin masih awam buat orang-orang yang apalagi sekarang semuanya fokusnya ke AI dan segala macam IT industrinya. Pertama-tama memang udah riset ini udah dimulai dari 30 tahun terakhir, yang mana motivasi awalnya adalah mengenai
adanya climate change. Salah satu alasannya adalah climate change yang ternyata disebabkan oleh penggunaan fossil fuel yang berlebihan sebagai bahan baku untuk menghasilkan bahan-bahan yang kita pakai sehari-hari, dan juga petrochemical dan turunan dari industri fossil fuel itu sendiri. Yang selain menyebabkan climate change, salah satunya adalah juga sumber yang tidak renewable, yang tidak dapat diperbaharui, dan oleh karena itu tentunya ada beberapa alternatif yang dipilih oleh beberapa riset group yang lain, dan salah satu alternatif yang selama 30 tahun terakhir mulai booming adalah bioteknologi itu sendiri, yang mana secara spesifik kita ingin mengeksploitasi bakteria ataupun mikroorganisme untuk lebih lebarnya, untuk memproduksi barang-barang yang saat ini diproduksi lewat pabrik-pabrik ini melalui fossil fuel, dengan cara dengan bakteria ini untuk menggunakan bahan-bahan yang lebih environmentally friendly, seperti contohnya glukosa. Bahan-bahan yang setiap hari masih bisa renewable dan ditemukan di sumber daya alam. Bagaimana caranya mikroorganisme atau bakteri yang kecil ini bisa menghasilkan salah satu chemical yang dibandingkan dengan produksi chemical yang skala besar. Mikroorganisme sendiri sebagai makhluk hidup tentunya punya metabolisme seperti halnya manusia, tentunya dalam konteks yang lebih less kompleks daripada manusia, dan dengan advantage yang mereka punya, yaitu dengan adanya metabolisme yang kompleks di dalam makhluk ini, kita ingin memberdayakan bagaimana caranya untuk bakteria ini bisa menghasilkan salah satu dari metabolisme yang ada di dalamnya untuk teroverproduksi. Adapun cara-cara dan research planning yang akan saya share adalah mengenai bagaimana caranya kita bisa menggunakan bakteri yang kecil ini yang bisa direplikasi dengan sangat cepat untuk menghasilkan suatu chemical dalam jumlah yang besar. Dan karena riset ini udah mulai booming dan juga dengan adanya berbagai macam alat-alat baru, alat-alat di sini memang alat-alat engineering secara biomolekuler yang baru, udah banyak banget yang bisa diproduksi, mulai dari biofuels ataupun bahkan polimer ataupun produk-produk yang sebenarnya bentuknya sangat-sangat rumit kalau diproduksi lewat pabrik, ataupun barang-barang ataupun bahkan gasolin pun pernah diproduksi oleh mikroorganisme. Dan karena potensi yang dilihat oleh publik bagaimana bakteri ini bisa digunakan untuk menghasilkan banyak-banyak hal, bahkan fuel itu sendiri, makanya riset di bagian ini pun masih menjadi sorotan untuk menggantikan produksi dengan chemical yang berbahaya. Secara skema eksperimen yang ada di ranah bidang riset ini, secara garis besarnya adalah bagaimana caranya kita mulai dari mikroorganisme, kita merekayasa metabolik dan juga yang ada segala macam potensi yang ada di dalam bakteri itu sendiri, dan kita tes di skala kecil dulu lewat tes tube atau flash, dan dari situlah kita baru bisa menghasilkan mengekstrak sampel itu dan menganalisa data sebanyak apakah produksi dari chemical A atau chemical B yang kita tuju. Dan mulai dari situ kita kalau memang udah mencapai target, barulah kita scale up ataupun komersialisasi untuk menghasilkan chemical itu dalam jumlah yang lebih besar lagi. Seperti yang tadi udah saya bilang sebelumnya, objektif dari riset yang rata-rata riset seperti ini adalah untuk menghasilkan produk A atau B atau C dari metabolisme bakteri yang ada dengan skala yang besar. Sebenarnya itu tentu saja nggak semuanya punya objektif yang sama, tapi di bidang engineering saya lebih ke aplikatif untuk menghasilkan chemical A atau B atau C sesuai yang diinginkan. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi, hari ini saya akan menyampaikan lebih detail untuk mengenai step pertama saja, yaitu metabolic engineering dan synthetic biology-nya, karena dikarenakan keterbatasan waktu dan juga akan sangat detail kalau misalnya kami lebih lanjut lagi dari sini. Dari step pertama tadi itu, kita mulai dengan satu skematik lagi, yang gimana kita mulai dengan pemilihan bakteria, dan kita mulai step keduanya dengan mendesain pathway yang kita untuk menghasilkan target yang kita mau.
Dan di situ kita secara paralel melakukan 2 eksperimen ini secara bersamaan untuk menghasilkan bakteria yang kita mau. Mungkin akan kurang familiar, jadi langsung kita lebih lanjut lagi. Step pertama yang paling penting dari perencanaan eksperimen di bidang ini adalah memilih host yang tepat. Host di sini berarti bisa dibilang sebagai microbial factory, ataupun sel ini kita anggap sebagai pabrik yang bisa menghasilkan sesuatu. Dalam tanda kutip bukan pabrik, tapi host ini sendiri ada macam-macam, dan saat ini sudah ada ribuan host yang diseleksi di seluruh dunia untuk menghasilkan bahan untuk menjadi faktori produksi bahan A atau B atau C. Dan di sini saya sebut beberapa di antara yang terkenal, yang cukup sering dipakai adalah Escherichia coli yang kita tahu ada di tubuh kita juga, dan juga Corynebacterium botanicum dan Bacillus subtilis. Ini yang rata-rata kita pakai di dalam dunia bakteria, engineering bakteria. Dan dalam pemilihan host ini dalam eksperimen ini, pertama-tama yang kita harus consider adalah target produk itu sendiri, karena bakteria satu dan lainnya punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Misalnya bakteria yang ada di tengah, Corynebacterium ini, dia adalah bakteria yang bisa mengoverproduksi amino acid. Makanya orang-orang kalau ingin menghasilkan amino acid atau pabrik atau sesuatu yang turunannya, mereka akan menggunakan bakteri ini. Jadi seleksi pertama tergantung target produk masing-masing. Dan yang kedua, tentunya tidak terlepas dari lab biosafety measurement, karena ada saja bakteri yang tentu saja bisa patogen dan mematikan buat manusia. Jadi tergantung lab masing-masing dan tergantung biosafety yang bisa di-approve di negara ataupun di labnya masing-masing untuk melakukan eksperimen ini dan memilih hostnya. Yang ketiga adalah tools availability, yaitu alat-alat biomolekuler yang sudah khusus di-develop untuk bakteri-bakteri tertentu. Karena tidak semua bakteri punya tools yang available. Misalnya contohnya Escherichia coli atau E. coli adalah bakteri yang sudah sangat-sangat diketahui dan sudah sangat dipelajari. Maka dari itu banyak sekali tools yang available untuk merekayasa genetikanya. Misalnya seperti itu. Kalau seandainya bakteri itu baru ditemukan, rata-rata tools-nya belum available dan tidak preferable untuk dipilih sebagai host untuk produksi sesuatu yang besar yang lainnya. Step kedua adalah mendesain pathway-nya. Mendesain pathway di sini berarti misalkan kita ingin menghasilkan, misalnya kita sebut vitamin A. Apakah vitamin A ini apakah kita tahu cara membuatnya secara literatur? Kalau memang udah tahu ataupun sudah pernah dipublish ataupun memang sudah ada secara nature available, kita akan langsung aplikasi pathway tersebut di bakterianya. Dan kalau belum ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan literatur tadi yang ada, kita mencoba mix and match dengan biochemistry dan juga ke pengetahuan chemistry dan pengetahuan biologi yang ada untuk membuat synthetic pathway di bakteri tersebut. Dan yang kedua, yang dengan adanya boomingnya silico tools dengan prediksi computing, sekarang pun udah mulai berjalan retrobiosintesis yang mana bisa memprediksi enzim apa ataupun pathway apa yang sesuai untuk memproduksi chemical yang diinginkan yang tidak natural. Ketika step kedua pathway design sudah ditentukan, maka yang ketiga adalah akhirnya merekayasa metabolic pathway tersebut. Yang pertama, metabolic pathway engineering ini mencangkup the relation of competing pathway, yang mana untuk menghasilkan produk A akan ada banyak cabang dari salah satu metabolisme untuk menghasilkan hal-hal yang lainnya. Maka dari itu, untuk bisa berfokus untuk menghasilkan satu hal aja, biasanya dilakukan metabolic engineering pathway untuk menghapus yang tidak diperlukan dan untuk menghasilkan yang diinginkan aja sebenarnya. Tapi walaupun terlihatnya simple, tapi step ini yang salah satu yang paling time consuming karena untuk menghapus satu atau dua gene di dalam bakteria, di dalam genetik DNA bakteri itu sendiri, bukanlah hal yang mudah karena bakteria juga punya mekanisme untuk menjaga dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah salah satu yang akan saya lebih fokus dari ini adalah plasmid construction atau yang sering disebut cloning. Mungkin udah cukup familiar dengan term cloning, di mana cloning ini sendiri biasanya kita tahu dengan
kita artikan dengan cara mengcopy gene A dengan cara mengamplifikasi gene ini dari suatu suatu mikroorganisme ataupun bisa jadi manusia ataupun hewan atau tumbuhan, karena kita membutuhkan gene ini dari sana dan kita mau mengoverekspresikan itu di dalam bakteria. Yang uniknya bakteria sendiri mempunyai 2 jenis DNA, yaitu genom DNA dia sendiri, seperti layaknya manusia, dan bakteria punya satu lagi circular DNA yang kecil, tapi dia mampu bereplikasi berkali-kali untuk mengoverekspresikan gene yang kita mau. Disitulah kita namanya di eksperimen di biologi molekuler namanya adalah cloning gene, yaitu gene yang dari luar kita bawa ke dalam bakteria ini untuk dioverekspresikan berkali-kali untuk menghasilkan yang kita inginkan. Jadi karena dua-dua hal yang dilakukan paralel ini itu sangat-sangat time consuming, dan saya akan beri example kenapa ini time consuming. Makanya menurut saya tips salah satu yang paling penting adalah menjaga time management-nya saat melakukan eksperimen-eksperimen biologi seperti ini. Karena seperti ini salah satu contoh eksperimen cloning yang tadi saya bicarakan, misalnya kita perlu dari hari pertama kita harus mendesain plasmid tadi atau gimana caranya kita bisa mengoverexpress gene yang kita mau tadi. Itu kita harus desain H-1, lalu kita kirim ke company, dan dia akan mengirimkan alat-alat dan material yang kita butuhkan untuk mengassemble yang kita mau ini keesokan harinya. Hari besoknya kita mulai dengan eksperimen yang lebih detail, yaitu yang setiap eksperimen itu membutuhkan 3-5 jam untuk amplifikasi ini dan itu, dan di tengah-tengah itu pasti ada waktu kosong. Jadi biasanya di waktu-waktu kosong saat menunggu eksperimennya A, kita lakukan eksperimen B, ataupun sebaliknya. Dan yang saya paparkan di screen saat ini itu kejadian yang kalau sangat ideal, dalam 1 hari kita bisa cloning. Dan karena bakteria sendiri itu perlu tumbuh, kita tumbuhkan dia di dalam suatu media, dia butuh sekitar 16 jam untuk tumbuh. Dan 16 jam kemudian mereka akan tumbuh, dan kita baru bisa screening, kemudian di hari ketiga, apakah cloning kita benar atau enggak. Dan setelah kita screening, kita harus kirim screening yang benar ini lagi, ditumbuhin lagi, lalu kita ekstraksi DR-nya lagi dan dikirim ke company lain untuk mengecek apakah yang kita cloning itu benar atau enggak. Jadi di sini untuk mengcloning satu gene aja kita membutuhkan paling sedikit 5 hari. Dan ini kalau semua stepnya itu benar. Jadi kalau misalnya step 3 salah, kita kembali lagi ke step 3 walaupun kita udah di step 10. Jadi pentingnya eksperimen dalam eksperimen biologi adalah kepastian dari setiap stepnya tuh harus benar dan teliti, karena kalau enggak kita akan wasting 1 minggu ataupun bisa berbulan-bulan kita melakukan hal yang sama karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak diinginkan. Dan akhirnya kita mempunyai yang kita mau dan strain yang kita mau, dan untuk menghasilkan produk yang udah kita targetkan tadi. Di sini kita langsung mulai dengan produksi skala kecil, dan kita lanjut yang akhirnya kita bisa tes di HPLC atau High Performance Liquid Chromatography untuk mengecek sampelnya dengan kuantitinya seperti apa dan kuantitasnya seperti apa, dan disinilah barulah kita masuk ke pengambilan data. Setelah akhirnya semua step tadi, kita mulai mengambil data di sini, apakah hasilnya kecil ataupun besar. Kalau kecil, kita baru evaluasi kenapa ini kecil, lalu kita kembali lagi ke step awal. Dan kita ini selalu iterasi balik dan lagi dan balik lagi dan lagi. Walaupun ada banyak sekali tool yang udah di develop sekarang, thanks to the computer assisted engineering tentunya, untuk mempercepat semua ini. Tapi masih eksperimen yang wet sendiri itu akan memakan waktu karena bakteria itu butuh waktu untuk tumbuh sendirinya. Dan setelah semua step iteratif tadi, kita kembali akhirnya kita bisa ke skala production ketika level yang kita inginkan itu udah tercapai. Dan bagaimana dengan kolaborasi? Apakah disarankan? Sangat disarankan, apalagi dengan teman-teman lab ataupun koleg sebaya yang bisa tentunya bisa sharing ide dan paper discussion yang selalu muncul, dan juga eksperimen burden-nya bisa share dengan satu sama lain. Dan setiap step tadi yang kadang-kadang kita selip atau kita ada masalah, kita selalu bisa troubleshoot sama teman-teman yang mengalami hal yang sama. Dan yang terakhir tentu saja untuk submission preparation, berdua lebih baik daripada sendiri. Dan setelah semua step tadi, yang menurut saya penting di dalam riset ini adalah memang time management dan kolaborasi dari teman-teman di lab ataupun di luar lab untuk menghasilkan riset yang lebih bagus dan efisien. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Bu Cindy untuk penjelasannya. Teknis sekali tetapi menarik. Tadi bahas time management juga, lalu teknis untuk diskusi dan seterusnya. Nanti silakan Bapak Ibu yang hadir bisa menambahkan diskusinya dan bertanya lebih lanjut. Ternyata planningnya detail sekali ya kalau di chemical ya. Ya, terima kasih Bu Cindy. Kami persilakan narasumber yang ketiga Bapak Gregorius Rio Nugroho Harfianto, Lead Research Engineer di Benit M.Co Ltd, akan menyampaikan topik tentang chemical process scale up and its experimental aspect. Waktu dan tempat dipersilakan kurang lebih 15 menit, Pak. Masih mute ini. Ya, halo selamat malam rekan-rekan semua. Senang rasanya saya bisa kembali lagi berdinamika bersama dengan teman-teman APIK. Jadi mungkin kalau judulnya sedikit saya modifikasi ya Mas Ivan ya setelah permenungan. Karena kalau cuma mau bicara scale up kayaknya terlalu sempit nanti materinya. Terus saya mungkin lebih general ke chemical industry process, di mana ini memang yang sehari-hari kita lakukan. Jadi nanti lebih ke sharing sih, lebih ke sharing bagaimana orang kadang-kadang mikir gitu, udah industri gitu ya, kita udah bicara industri yang besar gitu. Tapi kapan nih kita harus melakukan eksperimen gitu. Mungkin jadi saya lebih kepada pertanyaan yang dipancing sama Mas Ivan dari teman-teman APIK kemarin, pertanyaannya apa yang harus kita jawab melalui eksperimen nih? Kapan kita harus melakukan eksperimen? Nah, ini mungkin yang lebih kayak gitu yang mungkin bisa saya sharing pada malam hari ini. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang tadi Cindy sampaikan. Cindy lebih ke biochemistry, petrochemical terlalu ini sudah tidak renewable gitu. Sedangkan saya masih ada di industri ini. Jadi tapi paling tidak kita berusaha gitu ya. Tadi ada CO2 emission, kita juga coba kurangi CO2-nya dengan berbagai teknologi yang kita punya. Oke, jadi basically sedikit perkenalan mungkin buat Bapak Ibu yang pada malam hari ini belum kenal. Saya Rio, biasa dipanggil Rio. Sekarang sudah bekerja 5,5 tahun kurang lebih di Korea sebagai lead research engineer. Basically saya teknik kimia, saya orang teknik kimia, lulusan dari Yongnam S3-nya. Terus kalau sekarang lebih banyak fokus di bidang-bidang proses simulasi, desain, optimasi gitu ya, termasuk juga untuk teknologi separasi, distilasi yang berdasarkan perbedaan titik didih, juga teknologi membran, dan mostly aplikasi kami adalah di chemical petrochemical industry dan energy saving dan juga water recovery. Ya, jadi jadi ini tadi kalau introduction-nya Cindy, petrochemical sudah tidak renewable, memang gitu ya, memang tidak renewable, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sehari-hari yang kita gunakan, produk-produk yang kita pakai, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu pasti semua dari chemical. Sangat setuju bahwa memang makin ke sini biochemical ini makin penting. Nah, sehingga maka dari itu saya sendiri sebenarnya kenapa memilih fokus di separasi itu alasannya karena memang mau biochemical, mau chemical, ya pasti sama aja, separasinya juga sama prosesnya. Jadi kenapa saya tidak memutuskan untuk ke drilling gitu ya, maksudnya yang fokus ke mencari minyak gitu, karena memang pada satu waktu kan akan habis gitu. Sedangkan kalau kita fokus ke separasi ya mau dari crude oil, mau dari biochemical, kita pasti juga akan dapat kerjaan gitu. Paling nggak kita bisa makan gitu dengan apa yang kita kerjakan. Jadi saya fokus di teknologi separasi yang dimana untuk mendapatkan produk-produk akhir yang memang kita nikmati sehari-hari. Ada yang chemicalnya jadi untuk semiconductor, solvent, ada chemicalnya untuk jadi plastik, bahan baku plastik, ada yang jadi pupuk dan sebagainya. Ya, kalau kita bicara chemical process design, sebenarnya apa yang kami lakukan itu memang tergantung dari needs-nya dari klien. Apa yang kita lakukan di company, kita banyakkan
berdasarkan permintaan klien. Klien maunya apa, target kemurnian produknya mereka berapa, sehingga dari situ kita akan generate desain kita gitu. Kita akan generate desain kita, lalu kita akan buat performance model dengan menggunakan simulasi. Jadi kalau ditanya Mas Ivan kemarin risetnya apa, lebih kepada, ya saya lebih kepada proses simulasi, eksperimen berdasarkan simulasi. Simulasi itu perlu juga melakukan ada yang namanya R&D. Gitu. Kita tidak hanya benar-benar simulasi tok gitu ya. Semua orang bisa menggunakan simulator. Gitu. Semua orang bisa buka simulatornya asal beli license-nya. Tapi bagaimana hasil dari simulasi ini bisa dipercaya, hasil dari simulasi ini bisa reliable, plan-nya nggak meledak gitu ya ibaratnya. Ya ini yang menjadi penting. Satu sisi tentu pertimbangan cost, konstruksi itu juga yang menjadi pertimbangan dari klien semua. Nah, kalau kita lihat sekilas dari prosesnya, dari bahan baku masuk gitu ya, lalu mereka ada feed preparation, disiapin, mungkin buat yang, ini saya general aja. Terus ada proses reaksi. Jadi kalau di chemical engineering itu ada 2 poin sebenarnya menjadi kunci adalah reaksi dan separasi. Nah, reaksi tadi kayak Cindy cerita juga kan, dia buat reaksi macam-macam, akhirnya buat chemical, buat biochemical produk apa A, B, C gitu. Nah, itu dipentinginnya di reaksi, lalu ada di separasi. Nah, ini yang memang tahap ini termasuk juga produk purifikasi ya, yang bagaimana mencapai kemurnian 99,9%, atau kalau untuk produk tertentu bisa kita sampaikan 69 gitu ya, 69 itu 99,9999% gitu. Jadi beberapa chemical sangat dibutuhkan yang sangat murni. Nah, itu perlu ada product purification. Nah, tahap inilah yang memang sangat banyak atau perlu lakukan R&D atau perlu lakukan eksperimen. Sehari-hari memang kebanyakan untuk di engineering itu kita sekarang sudah menggunakan software gitu ya. Kita sudah menggunakan proses simulator. Ada beberapa software yang terkenal seperti Aspen Plus, Aspen HYSYS, Proto buat yang chemical engineering saya rasa familiar. Dan proses simulator ini kita pakai untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah desain. Kita bisa mendesain semua equipment yang ada, mulai dari reaktor, separasi, pompanya, kompresornya, heat exchanger-nya, semua ini kita bisa lakukan. Dan juga dari sini kita bisa lakukan desain sama optimasi. Gitu. Selanjutnya, sekarang makin ke sini ini program makin AI ini gitu ya, kita terbantu banget sama AI ini, makin lengkap gitu database-nya, sehingga bahkan kita bisa sampai estimasi berapa budget yang harus kita keluarkan, capital cost atau termasuk juga OPEX gitu ya, berapa yang harus kita keluarkan. Gitu. Jadi memang lalu menjadi database kita sendiri, sehingga saat kita rating, saat kita menilai gitu ya, equipment ini bagus atau enggak, itu benar-benar ya kita yang tahu know-how-nya gitu, tidak dipunyai oleh company lain. Dan beberapa simulator ini masih punya limitation gitu ya, masih punya terbatas untuk beberapa unit tertentu, proses tertentu yang tidak bisa dilakukan di program tersebut, sehingga ini perlu kita buat sendiri programnya. Mostly kita biasanya sih pakai VBA gitu ya, Excel VBA gitu. Basic. Nah, jadi proses simulasi ini sangat banyak dampaknya dan sangat banyak aplikasinya dari berbagai topik gitu ya. Dari biomass juga termasuk, CO2 capture juga termasuk. Sekarang yang lagi ngetren juga hydrogen juga. Ya, sehingga walaupun kita punya proses simulator, di mana proses simulator itu database-nya banyak sekali. Database simulator itu udah besar sebenarnya. Kita udah bayar mahal gitu ya, sekitar 500 juta per tahun, 400 juta rupiah gitu per tahun untuk beli license-nya aja. Tapi database-nya itu kadang-kadang sih nggak lengkap untuk beberapa komponen tertentu, sehingga kapan kita perlu lakukan eksperimen data yang untuk menunjang apa simulator kita, simulasi kita, kalau memang komponennya itu memang nggak ada. Chemical komponennya itu di database-nya nggak ada. Komponen propertinya itu juga nggak ada. Gitu. Nah, berapa densitasnya, berapa viskositasnya, kalau nggak ada ya kita perlu lakukan eksperimen. Nah, sehingga
Ini saat-saat tertentu ini yang memang kita harus lakukan eksperimen, walaupun sebenarnya database itu masih ada juga di jurnal gitu ya. Di beberapa databank itu kalau mereka juga provide gitu dengan berbayar biasanya. Nah, kalau benar-benar sama sekali nggak ada, memang benar kita baru eksperimen. Tapi kalau masih bisa dapat dari paper gitu ya, karena paper itu pun bisa publish gitu. Kalau kita di chemical engineering, kalau di paper itu bisa publish kalau memang datanya itu juga nggak ada. Gitu. Datanya juga nggak ada di databank, komponennya juga baru. Mereka itu baru bisa publish. Gitu. Tapi kadang-kadang karena company itu juga punya resipinya sendiri-sendiri gitu ya, mereka nggak pengen publish gitu, company melakukan R&D gitu ya untuk mereka keep sendiri gitu, sehingga datanya nggak akan dipublish ya. Jadi ya kita juga nggak tahu gitu, kita juga nggak tahu propertinya seperti apa. Nah, sehingga kita harus lakukan sendiri. Untuk reaksi pun juga di kinetic parameter, berapa produknya, yield produknya, produk yield itu kita masukin umpan 100, bisa keluar hasilnya berapa produk, 90 produk kah, 1 produk kah, itu yieldnya gitu, kita bisa hitung. Terus kita bisa punya ada reaksi samping nggak, atau produk dekomposisinya juga kapan nih produk ini bisa menjadi produk berubah komposisinya dari kondisi apa nih, pada suhu berapa dia terdekompos gitu. Nah, ini yang menjadi harus kita lakukan eksperimen. Dan untuk pada teknologi separasi, bagaimana interaksi parameter dari antara satu komponen dengan komponen yang lain, solubility-nya, VLE-nya antara satu komponen dengan komponen lain. Ini yang perlu kita lakukan eksperimen. Sekali lagi, kalau kita bisa dapat dari paper, lebih baik gitu. Syukur-syukur ya. Tapi kadang-kadang paper itu pun katanya juga nggak reliable gitu kan. Nggak semua paper yang publish itu kan juga kita bisa percaya 100% ya. Jadi kalau kita nggak bisa percaya ya biasanya kita lakukan sendiri gitu ya di lab kita. Nah, jadi yang pernah kita kerjakan waktu itu, karena memang dari end user kami, mereka punya satu teknologi yang di-develop gitu ya. Mereka develop teknologi mereka pengen pakai solvent A gitu ya, solvent tertentu untuk melakukan pemisahan sendiri gitu. Nah, mereka punya apa namanya? Punya idea gitu, tapi mereka nggak pede dengan idea itu si end user ini. Sehingga mereka perlu perlu satu konfirmasi lah ya dari spesialis gitu, dari orang yang mereka anggap lebih mengerti gitu. Mereka datang ke kami, lalu kami lihat, terus kami sampaikan, ini perlu adanya eksperimen, gitu. Perlu kita lakukan eksperimen. Nah, karena keterbatasan fasilitas juga gitu kan, nggak semua alat eksperimen kita punya kan. Kita waktu itu kerjasama juga lah, kita kontak alma mater saya kemarin, UNAM, akhirnya kita lakukan eksperimennya, kita lakukan lab testnya, kita cek, kita validasi, kita datanya kita regresi, kita taruh ke program, ke simulator. Pada akhirnya tetap lagi ujung-ujungnya kita akan lakukan desain lewat simulasi gitu. Tapi eksperimen ini perlu karena memang datanya itu nggak ada di eksperimen, nggak ada di simulator itu. Nah, biasanya memang kita untuk melakukan eksperimen ini harus benar-benar sampai steady state gitu ya, tidak ada perubahan komposisi lagi gitu. Jadi berapa lama kita lakukan eksperimen gitu kan, kemarin masih kan juga nanya berapa lama sih eksperimen di ini, ya sangat tergantung dari masing-masing topiknya gitu. Pada umumnya sih kita biasanya sampai steady state itu tidak ada lagi perubahan komposisi dari chemicalnya. Jadi kalau dilihat by time gitu ya, konsentrasinya udah steady gitu, sama ada perubahan dikit lah. Nah, kita juga kemarin untuk di CO2 utilization gitu ya, dari power plant di Korea, gitu bagaimana kita mengkonversi CO2 menjadi produk NH3 gitu. Jadi nggak cuma ditangkap, tapi CO2-nya dipakai untuk jadi produk NH3. Nah, H3 ini sendiri di Korea masih impor, sehingga mereka perlu membuat plant ini. Nah, dari power plant ini mereka punya satu teknologi gitu. Lalu kami yang desain, terus kita lakukan mulai dari lab skala kecil gitu ya. Skala kecil yang kolomnya paling cuma sekitar 10 cm, nggak nyampe ya, mungkin cuma 5 cm gitu. Terus
baru kita buat yang lebih besar lagi untuk kita tes supaya bisa kita lihat hasilnya, kita bisa dapetin produknya, dan saat itu pun kita juga tahu kondisi-kondisi tertentu suhu berapa dia ternyata bisa crack nih, karena ini kita produknya kan solid ya, tapi ini padahal isinya ada liquidnya gitu, jadi bisa buat empat gitu di dalam kondisi suhu apa gitu. Nah, dari situ kita lakukan modeling, pada kita butuh kolom yang tingginya berapa sih supaya kita mau dapetin CO2 conversion yang berapa. Nah, dari sini kita akhirnya outputnya adalah kita buat desain untuk satu company gitu, di mana akhirnya mereka sekarang udah punya desain package untuk skala yang lebih besar 100.000 ton per tahun. Tinggal kita lagi tunggu kapan pembangunan plan-nya aja. Memang penting, tapi kalau di chemical ini kita perlu berkaitan dengan safety gitu ya. Kalau kita bicara eksperimen, safety itu menjadi penting karena misalkan kita berkaitan dengan high pressure gas system gitu. Termasuk juga selain safety, waste management ya. Waste management ini penting karena misalkan kalau dari sini habis eksperimen terus kan kita dapat air, ini nggak bisa dipakai produk gitu. Ini juga akhirnya jadi waste. Nah, ini waste manajemennya bagaimana, itu juga perlu izinnya, perlu aturan-aturan tertentu. Selain di design stage gitu, saat desain, eksperimen itu perlu juga untuk proses validasi. Jadi kita udah oke, desainnya udah selesai gitu ya. Tanpa saat desain kita nggak ada eksperimen. Sedangkan kalau yang tadi ini kan desainnya saat kita mau desain kita eksperimen dulu. Kalau ini kita eksperimen untuk validasi desain kita yang kita dapatin dari simulasi. Kita akan lakukan pada saat validasi ini kita akan lakukan parameter tuning. Jika perlu correlation-nya kita ganti, kita modifikasi gitu ya. Atau saat lagi validasi ini, saat eksperimen ini, atau kita nemuin masalah gitu, yang kita perlu solve gitu saat nanti di desain aslinya gitu. Jadi proses validasi ini menjadi penting, termasuk juga untuk menunjukkan bahwa idea kita atau teknologi kita ini benar-benar well proven atau enggak gitu. Nah, proses validasi ini biasanya berbentuk pilot plan. Pilot plan ini memang sering sekali, nggak tahu yang saya rasain di Korea ya, ini menjadi showcase gitu, bahwa buat mereka untuk menunjukkan, oh kita jadi di produk kita, idea kita jadi, benar ada teknologi kita. Sebelum akhirnya benar-benar jadi commercial design. Jadi showcase untuk dipamerin ke, ya ditunjukkan gitu ya. Kalau kita lihat ya, klien-klien kita menunjukkan ke pejabat-pejabat, tunjukin ke pemerintah, nunjukin ke kliennya mereka sendiri gitu, bahwa oh kita udah punya. Nah, waktu itu kita buat untuk mengurangi emisi SOx di marine ya, di laut gitu, dari engine. Ini ada diesel engine biasanya. Diesel engine ini kan ngeluarin SOx gitu ya, ngeluarin gas yang beracun gitu. Dan sekarang aturannya di laut makin ketat gitu, berapa emisinya gitu, untuk kebaikan lingkungan juga. Hingga perlu desain yang lebih baik. Kalau kita desain, kita lakukan modeling. Nah, modeling ini kita bisa ngurangin dari 300 ppm jadi tinggal 2 ppm gitu, konsentrasinya yang di udara gitu. Sebenarnya sekilasnya terlihat kecil ya, 300 ke 2, tapi itu prosesnya juga ternyata tidak mudah, karena emang justru makin kecil itu biasanya makin susah kita buat sampai mengurangi emisinya itu. Nah, dari situ kita lakukan simulasi juga, lalu kita validasi gitu. Eksperimen, saat kita eksperimen kita validasi. Korea juga lagi gencar-gencarnya buat CO2 capture teknologi yang kita desain kemarin. Ini mulai dari skala 0,5 megawatt. 0,5 megawatt itu, ini maksudnya setara dengan kalau listrik yang dihasilkan gitu ya, listrik yang dihasilkan 0,5 megawatt maksudnya. Nah, CO2 yang dikeluarkan dari pabrik batu bara 0,5 megawatt itu yang masuk ke plan kita, ke demo, ke pilot plan kita. 10 megawatt ya tadi sama juga 10 megawatt plan gitu. Biasanya plan itu umumnya sebenarnya 550 megawatt. 500-400 megawatt gitu, pabrik batu bara, pabrik PLTU ya, kalau di Indonesia ya PLTU ya, coal power plant. Itu umumnya 500 megawatt, 400 megawatt energi listrik yang dihasilkan. Nah, bagaimana kita nangkap CO2 dengan teknologi yang kita punya. Nah, itu juga
biasanya ini itu lebih ke pilot plan gitu. Komersial desainnya mereka pengen desain, satu pabrik PLTU itu semua pakai CO2 capture gitu. Tapi kan costly ya, tapi sangat costly dan akhirnya mereka masih banyak sekarang masih ke demo-demo dulu nih. Di dunia juga semua secara umum masih gitu. Belum CO2 capture itu masih belum sampai benar-benar saya baru pernah dengar baru 2 plan lah yang benar-benar skalanya sampai 500 megawatt gitu ya. Umumnya biasanya cuma ngambil, jadi misalkan gas emisinya itu 100 gitu ya, mereka cuma ngambil 5 aja gasnya gitu dialirin ke unit ini. Emang ini lebih kepada buat demo plan yang kita desain. Dan untuk terakhir, experimental work ini perlu untuk proses improvement. Jadi udah jalan nih prosesnya gitu ya, udah jalan plannya, lalu kita perlu ngambil data-data gitu ya. Terus dari data itu, dari plan itu kita bisa lakukan, kita perlu mendesain gitu. DOE-nya, design of experimentnya. Nanti coba ini, coba A, coba B gitu. Nah, itu perlu kita desain supaya kita bisa langsung tahu hasilnya. Kita bisa lihat, bisa investigasi langsung fenomena apa yang terjadi. Nah, nanti datanya yang banyak ini dikumpulkan, biasanya bisa 2 bulan operasi, 3 bulan operasi gitu ya. Sehingga nanti kita bisa buat modeling, mathematical modelnya. Kita perlu buat korelasinya jika perlu. Terus model ini kita punya untuk improve proses ini lagi gitu. Nah, di proses engineering itu kita life cycle-nya ini terus-terusan aja gitu. Habis dapat datanya, kita ubah, ini desainnya improve buat gitu ya, buat prosesnya. Dari situ nanti kita nyari lagi datanya, kita gather lagi, kita modeling lagi, improve lagi. Jadi cycle aja terus-terusan. Karena memang tujuannya untuk mencapai efisiensi yang terbaik, mengurangi fit-nya, mengurangi bahan baku yang diperlukan gitu, sehingga ujung-ujungnya tetap produk gitu ya, produknya makin banyak, generate keuntungannya juga makin banyak. Tentu juga mempertimbangkan safety dan environmental policy gitu. Jadi kalau di sini kita lihat dari saat operasi itu mereka cerita operasinya nggak stabil nih, kenapa? Tentu kita kayak dokter gitu ya, kayaknya dicek datanya, cek garis-garisnya itu sampai kita data 1 tahun operasi itu kita ambil semua, kita lihat, kita analisis, kita cek efeknya antara satu parameter dengan parameter yang lain, lalu kita buat modelingnya di proses simulasi, lalu kita bisa provide DOE suggestion-nya, design of eksperimennya, maupun bisa kalau kita provide solusinya. Terus di sini juga eksperimen yang ini kita lakukan itu untuk, jadi kita udah desain gitu ya, alatnya udah kita desain untuk improve alat yang sekarang gitu ya, untuk menggantikan alat yang sekarang kita konvensionalnya gitu, misalkan teknologi cuma kayak gini aja gitu, papernya masuk lewat sini, mengalir ke sini sama ke sini. Sedangkan yang kita desain baru, kita coba buat kanopinya itu kita buat lubang gitu di atasnya. Bagaimana efeknya? Nah, lalu kita tes dulu nih, berapa, optimalnya berapa, 3 atau 2 nih yang bagus, atau cuma 1 aja. Nah, itu kita perlu tes, lalu kita lakukan tesnya, terus kadang-kadang kita juga perlu melakukan tes sebelum produknya itu kita deliver ke klien. Jadi kita udah jadi nih produknya, kita udah desain, production-nya pun juga udah disiapin gitu ya, udah jadi produknya, tapi sebelum delivery kita lakukan tes gitu. Jadi eksperimen-eksperimen seperti ini yang perlu kita lakukan di chemical engineering gitu. Jadi 3 tadi, saat desain, untuk validasi, dan yang terakhir adalah untuk improvement. Ya, sekilas itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika dari Bapak Ibu ada yang mau kolaborasi, semoga kita bisa berkolaborasi bersama. Saya dengan senang hati bisa sharing, bisa cerita bareng. Pertama mungkin untuk point of view dari industrial experiences gitu ya, yang tapi berkaitan dengan riset. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Rio. Ya, hari ini diskusinya sangat lengkap karena sudut pandangnya bermacam-macam. Ya, senang sekali. Dan
tiba waktunya tanya jawab. Bapak Ibu yang tadi sudah ada unek-unek ingin bertanya boleh, yang ingin menyampaikan pandangan atau masukan juga boleh, ataupun siapa tahu yang ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu narasumber yang hari ini sudah hadir, dipersilahkan menyalakan mic langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan dinyatakan kepada siapa. Silakan. Sambil menunggu kalau boleh saya tanya dulu ke oh ya silakan Pak Tomher. Saya dulu deh ya, sebelum Mas Ivan. Suara saya terdengar nggak, Pak? Jelas Pak. Oke, baik. Oh, ada yang tanya juga nih ternyata di kolom chat ya. Tapi mohon izin saya duluan ya mungkin. Tadi pemaparannya sangat menarik ya dari berbagai sudut pandang ya, perspektif. Sangat senang sekali malam hari ini. Terutama Mbak dari Bu Cindy sama Pak Rio sebenarnya saya agak kurang terlalu paham ya sebenarnya ya. Tapi kalau lihat tadi kayaknya luar biasa gitu ininya apa runutannya ya. Terutama kalau yang Mbak Cindy kan ternyata perlu kalau ada kesalahan kan ulang lagi dari awal ya Mbak ya. Dan itu bisa jadi sudah sebulan proses eksperimen ternyata harus ulang lagi dari awal gitu ya. Nah, eh, pernah mungkin sedikit cerita gitu kali ya. Mungkin dari Bapak Ibu pernah pengalaman nggak? Mungkin kalau dari Bu Cindy misalnya pernah pengalaman kah? Atau malah sering ya kejadian misalnya ternyata dari awal sudah mendesain eksperimennya maunya seperti ini sudah membuat time management tapi ternyata ada kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah dipertimbangkan sebelumnya tapi tetap terjadi gitu. Jadi mungkin karena udah sering latihan kan sebenarnya sudah tahu teliti dan segala macam tapi ternyata masih ada kesalahan kejadian gitu ya. Itu untuk Bu Cindy. Kalau untuk Pak Rio saya penasaran nih Pak. Ini bahasannya karena memang industri ya tadi juga sangat melengkapi nih dari perspektif kan dari akademisi ya, kemudian dari industri gitu ya. Nah, untuk dari segi industri sendiri ya, jadi ketika nanti di perusahaan itu mendapatkan klien ya, misalnya ada klien nih kita ya, mau kemudian mencoba membuat tadi kan sebenarnya sudah disampaikan ya terkait yang eksperimen ya, belum tentu sampai eksperimen ya Pak ya, kecuali di paper sudah ada, kalau di paper nggak ada baru eksperimen ya, seperti itu ya. Ini memang lazim dilakukan di industri kah? Kalau misalnya di bidang chemical ini ya, terutama di bidangnya Vario gitu ya, kalau terutama faktornya apa gitu ya untuk tidak melakukan hal tersebut misalnya. Kan kalau misalnya di bidang saya, paper itu menjadi referensi, tapi tetap kita harus lakukan percobaan gitu ya dengan data yang baru. Seperti itu. Kalau dengan Pak Ferry, saya ada satu pertanyaan, Pak. Mohon maaf rombongan ya. Satu lagi mungkin pertanyaan singkat. Tadi kan yang menarik datanya ini ya, Pak ya. Pak Ferry pernah, kalau misalnya kita datanya dari bank data gitu kan ya, secara eksperimen memang kita bisa membandingkan dengan lebih mudah gitu Pak ya. Cuman mungkin ada pengalaman Pak, saya dulu pernah ngoleksi data sendiri ya, kemudian kita publikasikan, tapi ternyata sulit banget gitu tembus publikasinya karena ini datanya baru. Jadi belum ada pembandingnya. Jadi kalau kita mau eksperimen harus eksperimen A sampai minimum ada perbandingan metode kan ya berarti gitu ya. Ini kan takes time gitu ya buat kita karena kan nggak bisa langsung comot dari paper gitu ya. Nah, untuk Pak Ferry sendiri pernah pengalaman nggak Pak, kalau misalnya publikasi datanya baru dan bagaimana convincing reviewer kalau misalnya, oh ini datanya, tadi kan juga disebutkan ya, ada yang datanya 500.000 email, ada yang datanya cuma sedikit, tentunya ini beda-beda ya perspektif dari reviewer gitu ketika kita submission, misalnya jurnal gitu ya, terutama berkaitan dengan manusia nih misalnya. Ada yang bagaimana caranya Pak Ferry mungkin mengconvince reviewer ya bahwa data yang dilakukan ini sudah benar, kemudian data yang digunakan ini juga cukup untuk mendukung mendukung eksperimen dari si paper tadi atau untuk mendukung analisa yang dituliskan di paper tersebut. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak nih atas pemaparan yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih Pak Tomher. Urut dari yang ditanya langsung ke Bu Cindy ya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Tomher. Tadi mengenai ada kesalahan-kesalahan apa yang pernah atau yang sering kejadian. Pernah ada satu kasus sih waktu itu karena memang
Kebetulan lab saya memang juga kerjasamanya sama company yang cukup besar, dan untuk menghasilkan company ini chemical company, tapi dia lagi pengen bikin bio-based sesuatu. Dan ketika itu kami, step yang tadi saya jelasin ketika presentasi itu sebenarnya step paling awal dari presentasi yang ada. Dari step yang lain yang sampai upscale terakhir. Cuman, di step yang awal yang krusial adalah kalau kita menemukan mutasi di gen itu sendiri. Dan kadang-kadang karena kita kerja di dalam sebuah tim, ada 5 member di dalam tim saya. Jadi yang junior misalnya takut jawab yang ini yang lebih senior yang ini, ada beda-beda step-stepnya. Dan pernah sekali kejadian yang mana di step paling awal paling penting untuk mengecek apakah ada mutasi dari gen itu sudah di-approve. Kalau nggak ada mutasi lalu kita ke step selanjutnya. Begitu kita ke step selanjutnya, kita mengalami masalah dan karena kita pikir step sebelumnya itu udah di-approve benar, kita nggak cek kembali ke step yang sebelumnya itu, kita langsung ke step lanjutannya dan mencari dan troubleshooting dari step selanjutnya, mungkin ada yang salah di step yang selanjutnya. Ternyata setelah kita usut ke step 2, 3, 4, 5, 6, 7, masalah di step 1. Jadi ketika udah semua itu di-troubleshoot, tapi berhasil. Yang aneh itu kejadiannya troubleshoot-nya udah berhasil semua di-troubleshoot dan menghasilkan sesuatu yang mencapai target intinya. Tapi ketika kita ulang lagi, kita nggak sengaja cek dari step 1, ternyata ada kesalahan, memang ada mutasi. Tapi kita baru tambah itu setelah semua itu selesai, selama setahun kita ngerjain project, baru tahu kalau ada kesalahan di step 1. Yang kayak gitu yang sering selip, yang hal kecil tapi paling fondasi, yang kadang-kadang selip lalu menyebabkan masalah-masalah yang harusnya nggak perlu ada masalahnya, tapi jadi ada. Gitu. Gitu sih paling sharing dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya langsung ke Pak Rio, dipersilakan. Ya, thank you Mas Tom pertanyaannya. Benar banget Mas Tom, sebenarnya memang mainly paper itu jadi referensi, gitu ya. Paper itu jadi referensi. Tapi yang mungkin lebih saya tekankan di sini adalah untuk beberapa chemical gitu ya, untuk beberapa chemical yang memang database-nya itu nggak ada gitu ya, di proses simulasi tadi itu kita nggak punya database-nya. Gitu. Nah, biasanya memang untuk komponen-komponen yang database-nya ini nggak ada, itu kalau ini komponennya udah cukup famous gitu ya, ibaratnya bukan chemical yang sangat baru gitu, umumnya datanya tuh biasanya ada di publish itu ada gitu. Sehingga data yang dari publikasi itu bisa kita pakai. Tentunya perlu caution ya. Tentunya perlu kita pertimbangan margin. Nah, biasanya kita buat margin ya. Jadi dari situ oke, kita ada generate parameternya gitu ya. Parameternya kita dapat dari misalkan dari eksperimen ini kita dapat, terus kita buat modelingnya, terus parameternya kita pakai untuk melakukan desain gitu. Nah, saat desain ini biasanya kita buat desain margin untuk mempertimbangkan kalau memang datanya memang benar ada masalah atau memang tidak reliable gitu. Tapi untuk beberapa case memang kalau klien ini bisa gitu ya, kita pernah tapi ini tidak sering mungkin. Kita pernah punya beberapa klien itu willing untuk support kerjaan kita. Dalam artian, mereka mau untuk melakukan eksperimen berdasarkan apa yang kita desain. Gitu. Jadi kita bilang, bukan ini A, B, C, gitu ya. Nah, terus tapi datanya, kita minta dari klien itu. Data itu yang kita pakai untuk kita mendesain. Data itu yang kita pakai untuk modeling kita. Gitu. Jadi, mereka pakai untuk ya mereka sendiri gitu ya, karena modeling kita nggak kita sampaikan gitu kan ke klien. Mereka tahunya jadinya ya size-nya equipment-nya berapa energi yang dibutuhkan. Mereka kan cuma tahunya prosesnya seperti apa, tapi bagaimana create modelingnya itu kan klien nggak ngerti gitu. Tapi beberapa klien itu mereka willing gitu, R&D-nya mereka sendiri, mereka mau untuk melakukan itu. Di beberapa case kita naikin budget kita, kita naikin, budget project-nya kita naikin, untuk saat desain itu kita, kalau memang untuk beberapa case yang kita perlu lakukan eksperimennya sendiri, gitu. Maksudnya kita datanya nih nggak perlu, kita nggak dapat nih.
Kan project itu kita tahu komponennya apa, pas inquiry itu kita tahu, gitu. Proposal itu kan kita tahu, ini komponennya apa. Wah sial nih, nggak ada nih, database-nya sama sekali nggak ada. Kita nggak mau harus lakukan eksperimen sendiri. Tapi kita nggak mau publish klien. Gitu. Nah, kita mau keep itu data buat kita sendiri. Gitu. Case-case-nya sangat fleksibel sih, Mas Tom. Jadi, tapi memang referensi ya kita pakai gitu. Tapi memang kalau benar-benar sama sekali nggak ada, biasanya kita pasti perlu eksperimen. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Boleh follow up question nggak sedikit aja? Iya. Kalau terkait referensi ya, antara paper yang dari akademisi dengan nanti yang akan let's say di industri pakai, itu biasanya gap-nya seperti apa ya? Jauh kah atau misalnya oh ternyata dengan referensinya cukup gitu? Ataukah misalnya banyak kan hasil dari paper itu nggak reliable misalnya, atau ternyata data yang di industri itu jauh berbeda dengan yang di paper. Biasanya gimana kalau kondisinya di chemical engineering? Untuk kalau data-data yang dipublish industri yang kita sering lihat gitu ya. Jadi kalau data yang sebenarnya tadi yang saya maksud tuh data yang tadi saya sering cerita itu adalah data fundamental data biasanya, Mas. Jadi kayak gimana ya cerita ini? Jadi kayak misalkan vapor sama liquid interaction gitu, antara komponen ini interaction-nya gitu ya. Berapa kelarutannya komponen A dalam kelarutan komponen A di dalam komponen B gitu misalkan. Misalkan kayak garam itu kan ada maksimalnya ya kelarutannya 20% kalau nggak salah saya 24%. Nah di atas itu nanti garam itu udah nggak bisa solut, nggak bisa larut lagi gitu. Di dalam air kalau misalkan konsentrasi 30% itu udah nggak larut lagi gitu. Kan larutan itu komponen A dengan komponen B. Nah, data-data seperti itu umumnya cukup reliable. Jadi data-data yang ini dihasilkan dari akademisi di kampus gitu yang biasanya nyari, wah ini datanya, kalau dulu saya mindsetnya gitu, saya di kampus ini komponennya nggak ada, database-nya nggak ada. Nah terus data-data seperti ini sih cukup reliable. Nah, terus data-data yang jadi referensi kita biasanya juga kalau ada pilot plan sejenis gitu ya. Pilot plan sejenis di tadi misalkan kayak CO2 capture itu kan sekarang udah banyak ya. Di satu dunia itu udah banyak, terutama di Eropa, di Amerika. Nah, dari situ kan kita tahu mereka pakai berapa ketinggian kolomnya berapa konsentrasi yang masuk berapa. Nah, data-data ini, referensi-referensi ini kita juga pakai untuk jadi pertimbangan kita buat desain. Bukan buat dipakai mereka gitu, kita tinggal menggunakan desain mereka, tapi jadi acuan kita gitu, sehingga kita tadi bisa buat kasih margin lagi gitu ya, supaya tetap tadi yang diinginkan sama klien bisa terwujud. Gitu sih Mas Tom. Jadi kalau paper yang publish industri itu kita lebih senang sebenarnya, kalau boleh jujur. Jadi dia afiliasinya gitu ya. Kalau industri gitu biasanya kita lebih cukup kita percaya. Karena emang datanya juga nggak penuh biasanya. Tapi in general aja gitu. Tapi jadi referensi yang bagus sih. Thank you. Bu Cindy mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Iya. Oke, ya silakan Pak Ferry menjawab pertanyaan kamu tadi. Ya, terima kasih Pak Tomhead pertanyaannya. Pertanyaannya terkait tadi ya, apa proses publikasi juga gitu ya. Saya sharing dari pengalaman juga. Beberapa tahun yang lalu itu saya sempat mengerjakan project terkait dengan emotion recognition, pengenalan emosi, yang sempat tadi saya tunjukkan juga form bagaimana proses kami collecting data dari partisipan seperti itu. Nah, requirement dari project sendiri itu kami diminta untuk meningkatkan akurasi dari waktu itu kalau nggak salah targetnya sekitar 90% lah, seingat saya. Nah, memang sudah ada penelitian sebelumnya yang menggunakan
data berupa dari smartwatch terutama, seperti data skin conductance atau dari heartbeat, detak jantung. Itu memang sudah ada gitu dan sudah banyak. Nah, performance dari mereka rata-rata memang sekitar 85, 84. Dengan waktu itu memang teknologi deep learning sendiri belum se-advance sekarang gitu waktu itu, karena masih ada feature extraction method yang spesifik untuk bidang-bidang itu gitu, bidang-bidang physiological signal seperti itu. Nah, tantangan kami waktu itu adalah menggabungkan data dari smartwatch itu dengan data ekspresi wajah, facial expression seperti itu. Nah, sedangkan untuk emotion recognition data ini cukup sulit seperti itu untuk menggabungkan keduanya gitu. Memang untuk facial expression untuk emotion recognition itu memang sudah ada spesifik dengan dataset itu gitu. Lalu untuk skin conductance dari smartwatch itu juga sudah ada. Tetapi menggabungkan keduanya, data yang bisa sinergis menjadi satu dalam satu timeline yang sama, timestamp yang sama itu memang belum ada. Jadi kami memang akhirnya menggabungkan keduanya dengan membuat dataset yang baru seperti itu. Ya memang tantangannya seperti yang tadi dibilang Pak Tomher juga memang sulit gitu ya untuk proses publikasinya, karena reviewer juga melihat ini datasetnya baru, belum ada yang pakai, apakah memang datasetnya valid atau enggak. Lalu kemudian nanti mereka akan concern dengan sampling rate-nya, seberapa banyak data yang kita dapat tiap second seperti itu, entah 30 Hz atau mungkin kalau kita lihat kan data dari video itu kan memang hertz-nya sulit gitu untuk diambil tinggi itu. Misal kita katakan dapat 30 frame per second seperti itu. Tapi untuk dari data smartwatch mungkin bisa dapat ada yang bisa dapat 100 data per second, ada yang bisa dapat 300, bahkan ada yang sampai 800 mungkin kalau misal teknologinya cukup tinggi. Nah, waktu itu akhirnya yang kami lakukan adalah dalam proses publikasi itu kami meng-highlight memang dataset yang baru ini sebagai salah satu kontribusi utama dalam manuskrip yang kami tulis. Seperti itu. Jadi memang dengan jelas kami tulis, oh ini kontribusi kami, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu bagaimana akhirnya pertanyaannya, apakah data ini memang valid atau valid bisa dipakai untuk eksperimen yang lain atau enggak, seperti itu. Nah, usaha yang kami lakukan waktu itu akhirnya adalah menjelaskan dengan detail bagaimana proses akuisisi data ini sejalan dengan data-data yang lain seperti itu. Jadi untuk proses akuisisinya sendiri itu memang sesuai gitu, seperti sama dengan dataset yang sudah ada secara istilahnya publicly available dataset kayak gitu. Jadi dengan prosedur yang sama, dengan bagaimana kami mendapatkan detail-detail kayak pengolahan tadi sampling rate itu sendiri, lalu bagaimana proses untuk mensinergiskan timestamp-nya seperti itu. Jadi kami coba provide gitu ya detailnya bagaimana proses pengumpulan dataset itu sendiri gitu. Dan kami juga waktu itu compare dengan dataset yang sudah ada, bagaimana mereka melakukan proses pre-processing untuk dataset mereka sendiri, termasuk proses membersihkan, lalu kemudian pemilihan subjek, mana subjek yang memang tidak bisa di-include sebagai dataset kami. Nah, seperti itu yang memang usaha yang bisa kami lakukan waktu itu. Dan untuk untuk publikasi sendiri kan ketika kita propose sesuatu metode tertentu, biasanya memang diminta untuk tes dengan dataset yang lain kan. Sedangkan untuk metode yang kami propose ini karena memang untuk menggabungkan gitu ya, fusing different modalities gitu, different data input, akhirnya cukup sulit gitu untuk menggabungkan, dan memang mau dicoba menggabungkan seperti apapun juga nggak bisa karena datasetnya yang sudah ada juga mereka tidak bisa dimasukkan ke metode kami, akhirnya seperti itu. Nah, yang kami lakukan waktu itu adalah provide berbagai evaluation metric. Jadi dari semakin banyak eksperimen yang kami lakukan dan
semakin banyak evaluation metrik yang ada, jadi kami mencoba menyampaikan bahwa hasil yang kami lakukan itu juga valid dilihat dari berbagai perspektif evaluasi yang sudah ada, dan evaluasi metrik yang dipakai pun itu yang memang digunakan di bidang tersebut kayak gitu. Dan ya untungnya waktu itu akhirnya lolos dan bisa publish juga. Begitu. Terima kasih. Cukup dari Pak Tambar? Cukup Pak, terima kasih atas penjelasannya tadi. Saya tercerahkan lah. Terima kasih ya. Siap, terima Sama-sama. kasih Pak Tambar. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Bu Cindy dan Pak Ferry bersamaan mungkin. Dari Pak Chandra, mau langsung open mic Pak atau mau bersedia langsung menyampaikan Pak? Ya kalau belum saya wakilkan dulu. Jadi Pak Chandra bertanya bahwa lagi di jalan. Siap Pak. Bertanya bahwa yang pertama di bagian mana machine learning bisa membantu riset Bu Cindy. Lalu yang kedua, apakah machine learning bisa digunakan untuk pathway? Jika iya, data apa? File atau dataset yang dibutuhkan dalam machine learning untuk menemukan atau mendesain pathway. Terima kasih. Ini sekaligus mungkin bisa untuk kolaborasi Bu Cindy. Silakan, mau Bu Cindy atau Pak Ferry dulu yang respon? Sepertinya lebih ke Bu Cindy ini ya. Boleh. Terima kasih pertanyaannya Pak Chandra, dan pertanyaan pertama yang dari Pak Chandra adalah di bagian mana bisa membantu riset biomolekular. Sebenarnya pertama-tama saya memang dari bagian wettingnya, bukan dari lainnya. Jadi kayak teknisnya mungkin Pak Ferry lebih tahu daripada saya mungkin kayak gimana caranya. Cuman secara teorinya aja saya cuma paham sampai di poin kalau yang sekarang lagi booming di ranah riset saya mengenai machine learning itu memang ada dua. Satu tuh memang di upstream bagian pathway-nya, yang kedua tuh memang di bagian enzimnya, enzyme finding ataupun enzyme engineering itu sendiri. Karena kan untuk misalnya salah satu contohnya itu adalah yang cukup menarik adalah mau dari precursor chemical A ke B, kita butuh suatu enzim. Gimana caranya enzim ini bisa efisien cuman untuk mengkonversi secara biologis dari A ke B dengan cara data yang dibikin adalah dia pertama-tama grup ini bikin random mutation di enzim yang tadi, di genetik yang tadi secara random, dan bagaimana caranya dia data ini tuh dijadikan sebagai warna. Jadi dengan warna yang lebih biru, di case ini yang lebih biru itu menunjukkan kalau enzim itu lebih berfungsi daripada yang enggak. Dari data-data yang ada ini, dari colorimetric screening yang ada, data-datanya diambil sebagai data dasar untuk membuat model, untuk nge-training model yang mereka bikin. Bahwa kalau dengan diubah yang bagian sininya, misalnya bagian gene bagian depannya atau bagian mananya itu lebih efektif enzimnya, misalnya seperti itu. Setelah di training dari model yang ada, nanti mereka balik lagi. Jadi dengan semua model, dari semua hasil tadi yang ada di engineering, yang paling bagus itu yang mana untuk menghasilkan enzim reaksi yang kita pengen. Jadi di situ salah satu gimana machine learning bisa membantu riset di bagian enzyme conversion-nya. Dan secara pertanyaan kedua yang juga related sama pertanyaan kedua itu machine learning bisa digunakan untuk pathway, bisa, karena memang udah beberapa tahun terakhir udah cukup ada banyak report mengenai machine learning untuk menemukan pathway yang tidak natural di dalam dunia biologi. Caranya adalah dengan, kalau setahu saya mungkin database-nya dari KEGG sih, paling kayak KEGG ataupun dari Brenda yang isinya tuh reaction, yang isinya tuh biochemical reaction. Jadi dari situ mereka mencari kalau misalnya reaksi dari sini ke sini itu menggunakan enzim ini. Dengan similarity yang ada, apakah mungkin enzim ini bisa digunakan untuk menjadikan compound A ke B yang compound X ke Z yang belum ada ditemukan di dalam dunia ini misalnya. Jadi mereka menggunakan kayak reaksi-reaksi yang ada yang udah di label, yang memang udah ketahuan kalau ini menjadikan ini, bisakah ini untuk menjadikan compound yang lain yang lebih rumit lagi untuk menjadi compound yang belum pernah dipakai, yang belum pernah secara biologis diproduksi. Setahu saya biasanya kalau yang secara pathway digunakannya seperti itu ya, walaupun teknisnya atau bikin modelnya saya nggak paham, cuman saya tahunya
Seperti itu bisa membantunya. Dan udah cukup banyak paper yang publish sih mengenai retrobiosintesis untuk menghasilkan chemical yang baru. Gitu. Terima kasih pertanyaannya. Pak Chandra, silakan, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Iya, terima kasih. Mungkin kalau boleh nambahkan sedikit, ini pendapat saja, tapi tolong di counter Pak Ferry dan Pak Tomber dan teman-teman yang machine learning ya. Jadi kalau saya nggak salah tangkap, yang di Bu Cindy tadi kan sebetulnya daripada dikonversi ke warna mungkin ada nilai tertentu berupa angka atau ya sesuatu yang bisa langsung dimasukkan ke input machine learning ya, daripada dikonversi ke warna. Kalau di warna kan nanti mainnya, kalau saya nggak salah, ke CNN ya, ke analisa apa. Kalau warna sendiri kan nanti kalau dikonversi ke angka kalau di machine learning-nya. Apa saya salah tangkap ya? Kalau misalnya sebelum dikonversi ke warna ada data angka tertentu yang langsung bisa dimasukkan ke input machine learning-nya, apa nggak lebih tepat di hasil analisanya? Kalau dari eksperimental biologisnya, karena memang mainnya cells, jadi gimana, memang salah satu yang paling possible dari warna salah satunya, karena kemungkinan cara keduanya adalah langsung diproduksi, tapi kan untuk produksi skala dengan jumlah yang banyak itu, dan untuk analisa ambil satu-satu datanya di situ masih belum mungkin dengan teknologi yang sekarang sih. Bisa kalau memang ada high throughput screening dan segala macam di beberapa institut yang besar, tapi setahu saya memang kebanyakan yang ada segini mereka pakainya warna, karena dari warna mereka ini konversi ke nanometer sih, atau gimana nggak tahu ceritanya untuk menjadikan spektrum ini makin apa atau segala macamnya itu. Cuman mungkin bisa jadi salah satu topik riset yang bagus, dan menurut saya tuh karena sebenarnya di bagian biologi banyak banget yang bisa diulik gitu dari machine learning itu sendiri. Cuman kami yang orang wet lab kan nggak bisa. Memang kita biasanya yang wet lab, yang dry lab. Sedangkan menurut saya banyak banget yang udah sangat-sangat punya kemampuan di machine learning itu sendiri, tapi memang nggak tahu masalah yang kita punya gitu. Padahal sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor dari sini. Dan mau saya sempat cerita sama beberapa teman yang AI, dengerin, oh kayak gini aja bisa jadi paper. Iya, karena belum ada yang bikin di biologi. Sebenarnya banyak banget yang bisa dijadiin paper, menurut saya. Ya, terima kasih Bu. Saya boleh izin sambil belajar dengan nanyanya ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ingin bertanya bisa langsung menyalakan mic untuk bertanya ke narasumber kita. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi, masih ada waktu sedikit. Ya, silakan Pak Taning. Ya, terima kasih Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ini saya sebenarnya cuma penasaran aja sedikit nih, mau tanya ke Pak Rio. Selamat malam Pak Rio. Apa kabar? Tadi sempat lihat pemaparan tentang CCUS ya, teknologi carbon capture usage and storage gitu, dan ini menarik ya karena saya kan bidangnya hidrogen gitu ya, fuel cells. Dan di Korea sendiri kan sudah teknologi hidrogen tuh udah diaplikasikan gitu lah ya, terutama di mobil dan segala macam. Artinya kan Korea ini kan harus menciptakan banyak hidrogen gitu di Korea sendiri. Nah, saya penasaran sebenarnya sudah berapa banyak company di Korea gitu yang bekerja di bidang produksi hidrogen gitu, terutama dengan teknologi SMR atau steam methane reforming kayak gitu. Dan kalau misalkan CCUS ini diaplikasikan di SMR gitu kan, dari produksi grey hidrogen menjadi blue hydrogen, nah itu seberapa cost efektif untuk CCUS itu sendiri di SMR gitu, Pak Rio, mungkin kalau misalkan punya data gitu atau infonya. Penasaran sedikit aja sih. Terima kasih Mas Taning. Kalau boleh sharing data, memang kita nggak punya, saya nggak megang gitu ya sekarang beberapa data spesifik. Tapi mungkin kalau boleh sharing yang kami dengar gitu ya, yang kami pernah kita dapat info gitu dari beberapa research institute maupun dari company. Memang hydrogen juga salah satu yang lagi hot gitu ya.
lagi hot, dan mereka sekarang kan selama ini masih kebanyakan teknologi hidrogen itu, produksi hidrogen itu masih company-company luar ya Mas Tani, di Korea sendiri. Kayak Ulsan yang paling baru juga kan pabriknya itu bukan teknologi dari Korea gitu. Mereka pabriknya pabrik Korea, Korean company, tapi prosesnya lisensinya masih dari luar. Walaupun memang kapasitasnya besar sekali untuk menuhin kebutuhan hidrogen tadi ya Mas Tani sampaikan, mobil terutama. Sekarang kan stasiunnya, saya dengar sih Ulsan katanya paling banyak stasiun hidrogen karena memang pabriknya paling banyak, pasti paling banyak di sini. Nah kalau bicara sisi US gitu ya, memang perkembangannya kalau boleh dibilang nggak cepat-cepat banget Mas Taning. Jadi masih skillnya masih belum berani sampai industrial, masih di pilot, masih di demo. Ini setahu saya kalau bicara dengan yang tadi estimate reforming tadi Mas. Tapi memang kalau saya sendiri sih yang saya tahu gitu ya, memang lebih siap itu memang mereka masih di carbon capture-nya, belum sampai ke yang ke hydrogen gitu, walaupun nggak menutup kemungkinan itu ada juga gitu. Jadi memang setahu saya sih masih di pilot sih Mas Tandi. Dan yang elektrolisis juga Mas Tandi juga masih di pilot kan ya, kayaknya belum sampai industrial plant juga belum kan ya. Iya betul. Oke. Cuma memang kemarin satu klien gitu, mereka baru survei di Yosu gitu, belum jadi plan ya, gitu. masih survei. Mereka lagi mempertimbangkan untuk ngedemolish plan mereka yang udah nggak, nanti mungkin di belakang aja ya nama plannya, nama company. Mereka mau demolish satu plan yang memang direncanakan untuk hidrogen. Hidrogennya diambil dari company sebelahnya. Jadi jadi sumber hidrogennya diambil dari emisi gitu ya, dari company sebelah gitu. Jadi mereka mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Jadi bagaimana mencari benar-benar cost effective gitu loh Mas Tani, kayaknya yang saya lihat. Jadi gimana cost-nya itu di reduce sebisa mungkin supaya benar-benar profitable. Oke. Ya Karena kalau misalnya ngomongin teknologi CCUS ini kan, kalau misalnya yang saya amatin gitu ya, apalagi negara-negara yang lagi mencoba untuk transisi energi gitu kan, ini mereka lagi coba untuk menggembur-gemburkan teknologi CCUS ini, terutama di decarbonisation dari coal power plant yang tadi udah Mas Rio jelaskan. Tapi menariknya yang tadi udah Mas Rio jelasin itu ternyata karbon yang di capture juga masih sedikit gitu ya skalanya, maksudnya dari power plant yang menghasilkan 550 megawatt tadi paling cuman seberapa persennya gitu kan. Yang paling besar sekarang 10 megawatt baru. Iya, makanya. Tapi berarti artinya mereka masih mencari cost efektif gitu ya untuk si CCUS teknologi ini. Oke, makasih Mas Rio. Sama-sama Mas Aning. Ya, terima kasih Pak Taning, Pak Rio. Silakan untuk satu pertanyaan lagi Bapak Ibu kalau ada. Ya, kalau tidak ada lagi, saya Ivan, Direktur Pendidikan dan Keahlian APIK, mewakili pengurus. Sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Ferry, Bu Cindy, Pak Rio, yang sudah berkenan sharing malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berdiskusi juga. Nanti rekaman kegiatan hari ini akan dipublikasikan di YouTube APIK. Dan kita percaya bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang lain yang sedang melakukan penelitian, terutama yang sedang memulai
proses penelitian di tahap awal. Kalau Bapak Ibu berkenan, kami ingin mengajak foto bersama. Silahkan menyalakan kamera bagi yang bersedia untuk foto. Kami tunggu kira-kira 20 detik dari sekarang. Ya, kami ambil 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia hadir malam hari ini dan kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di pertemuan atau webinar APIK selanjutnya. Bila ada masukan silahkan disampaikan kepada pengurus atau tadi di grup info webinar yang sudah kami cantumkan di kolom chat. Terima kasih, semoga sehat selalu dan sampai bertemu lagi.